Di balik hamparan laut biru yang jernih, serta rimbunnya hutan hijau kepulauan Maluku. Tersembunyi desa yang tenang, tempat di mana kehidupan mengalir penuh kedamaian dan kesederhanaan. Disinilah sebuah kisah tentang ketulusan kasih sayang yang tak terbalas dimulai. Dalam sebuah gubuk sederhana yang dirangkul oleh alam yang asri, hiduplah Mama Lea, seorang ibu tunggal yang menyerahkan seluruh sisa hidupnya hanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Namun sayang, kedua putranya Ado dan Vito tumbuh menjadi pemuda yang lalai. Hari-hari mereka habis hanya untuk kesenangan sendiri membutakan mata dari peluk sang ibu. Bahkan panggilan lembut dari dalam dianggap angin yang lalu. Saat makan bersama pun keheningan terasa begitu berat di dalam hatinya. Mama Lea menyimpan kecemasan yang mendalam akan masa depan mereka. Waktu berlalu, musim panen pun tiba. Ladang jagung di perbukitan telah menguning sepenuhnya, berkilau laksana emas. Dengan harapan besar, Mama Lea melangkah ke ladang berharap hasil bumi kali ini menyambung hidup mereka untuk waktu yang lama. Bulir-bulir jagung tampak matang sempurna, sebuah berkah yang melimpah dari alam. Namun, menatap luasnya ladang yang harus dikerjakan sendirian, tubuh renta itu mulai gentar dan rasa kecemasan kembali merayap di hatinya. Mama Lea pun pulang dengan berkata lirih. Anak-anakku, bantulah mama memanen jagung hari ini sebelum cuaca buruk datang merusak hasil ladangku. Namun mereka dengan sombong menjawab, ah nanti saja mama, kami sedang tanggung bermain. Lalu mama langsung kembali ke ladang tanpa menoleh untuk terakhir kalinya. Menanti sebuah kepedulian yang tak terkunjung datang dari darah dagingnya sendiri. Dengan langkah yang kian berat oleh beban di punggungnya, Mama Lea berjalan menembus sunyinya hutan dan masuk dalam hutan yang tidak pernah dijarah oleh manusia. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah tempat yang sakral. Di hadapannya berdiri kokoh sang batu Badaong, batu ajaib raksasa yang melegenda dalam sunyi. Dengan jemari yang gemetar, ia menyentuh permukaan batu yang dingin. Seketika itu pula, seluruh isi hutan terdiam seolah ikut berduka. Air matanya pun tumpah mengingat kembali seluruh pengorbanan dan kasih sayang yang ia berikan yang kini dibalas dengan keabaian. Sambil bersipul pasrah, ia meratap pilu. Wahai batu badau, telanlah aku. Anak-anakku tak lagi membutuhkan diriku di dunia ini. Seketika keajaiban banyak terjadi. Daun-daun raksasa bergoyang hebat. Partikel cahaya gaib mulai menari-nari udara. Dan cahaya keemasan yang sangat memancar dari celah batu. Sebuah tanda bahwa sang batu mendengar jeritan duka sang ibu. Batu raksasa itu perlahan terbuka, menawarkan tempat peristirahatan abadi dari segala rasa sakit dan kekecewaan. Dan dengan senyum terakhir yang penuh kedamaian, ia membisikkan selamat tinggal pada dunia yang telah melukainya. Mamalia pun melangkah masuk, menghilang tanpa jejak ke dalam batu, gerbang batu Badao. Dan kini tak ada lagi yang tersisa, kecuali selendang usang yang tertinggal di atas tanah yang basah. Ketika senja tiba, Ado dan Vito pulang dengan perut tawa lapar dan tawa yang renyah. Namun langkah kaki mereka terhenti, rumah begitu gelap dan dapur terasa sedingin seketika. Mereka berlari memeriksa setiap sudut ruangan sambil berteriak, Mama, Mama, namun hanya gemak kosong yang menjawab. Dengan rasa panik yang memuncak, mereka berlari mengelilingi desa bertanya kepada tetangga, namun tak ada yang satupun melihat mamahnya.
hingga seorang tetua desa berkata dengan suara berat, "Ibumu pergi ke arah hutan purba. Ketahuilah, batu badaung akan menelan siapa saja yang hatinya hancur karena duka." Mendengar hal itu, bumi seakan runtuh bagi mereka, dan ketakutan rasa bersalah yang teramat sangat mencabik-cabik jiwa mereka. Lalu tanpa menulikan badai dan petir ataupun kegelapan hutan, kedua bersaudara itu berlari sekuat tenaga menembus belantara hutan. Mereka menempuh, terjatuh, terluka, dan bersimbah lumpur demi bertemu dengan sang batu badau. Ketika mata mereka tertuju pada selembar selendang sang ibu yang tergeletak basah, pertahanan mereka runtuh. Mereka jatuh bersimpuh dalam tangis. Sambil memeluk batu mereka menjerit histeris. "Mama, maafkan kami kembalilah mama, bukalah batunya, atau ambil saja nyawa kami sebagai gantinya." Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Sang batu tetap bungkam, hanya mengisirkan desir angin malam yang dingin membawa pergi suara mereka. Hari berganti, Al dan Vito menyadari kesalahan pada ibunya. Lalu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ibunya sembari mengingat ibunya. Kisah ini menjadi prasasti abadi, pengingat bagi kita semua bahwa kasih sayang seorang ibu adalah berkah tertinggi. Jangan pernah menyia-nyiakannya sebelum waktu terlambat, dan batu menutup waktunya dengan kata,